Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Kita lanjutkan kembali membahas soal pretest PPG tahun 2022. Ini sudah program yang ke-9. Kali ini kita akan membahas soal pretest PPG khusus PGSD atau guru kelas. Soal yang pertama, pernyataan yang benar tentang seleksi alam adalah A. Organisme yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan terus hidup. B. Organisme yang tidak mampu untuk berkembang biak akan musnah. C. Semua organisme mempunyai kemampuan beradaptasi yang sama. D. Organisme yang mampu memperoleh makanan yang cukup akan hidup terus. Ini jawabannya adalah A. Jadi seleksi alam itu berkaitan dengan makhluk hidup yang bisa bertahan. Maka dia yang bertahan itu adalah yang mampu beradaptasi. Jawabannya adalah A. Soal kedua, berikut ini yang termasuk gejala alam abiotik yang dipengaruhi oleh gejala alam biotik seperti batuan yang ditumbuhi lumut adalah A. Fotosintesis, B. Metamorfosis, C. Pernafasan, D. Pelapukan. Jawabannya itu adalah pelapukan, D. Jadi gejala alam biotik itu adalah gejala alam yang mati, sedangkan yang biotik itu adalah yang hidup. Gejala alam abiotik yang dipengaruhi oleh gejala alam biotik misalnya adalah pelapukan. Pelapukan itu abiotiknya batuan, dipengaruhi oleh yang biotiknya. Biotiknya itu adalah tumbuhan dan lumut. Contoh lainnya adalah erosi tanah. Erosi tanah, abiotiknya itu adalah tanah, sedangkan biotiknya itu adalah tanaman atau pepohonan. Kalau fotosintesis, metamorfosis, dan pernafasan itu adalah komponen biotik yang dipengaruhi oleh komponen abiotik. Komponen yang hidup dipengaruhi oleh komponen yang tidak hidup. Soal ketiga, pemutih pakaian mengandung zat aktif A NaClO, B CaCl2, C NH3, D LaS. Jawabannya itu adalah NaClO. Jadi bahan aktif yang ada dalam cairan pemutih pakaian itu adalah natrium hipoklorit dengan rumus kimia NaClO. Soal keempat, dalam sejarah kehidupan manusia terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya yang lebih bersifat fungsional. Hal ini berarti manusia memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik, dan yang akan terjadi adalah A. Kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. B. Kemunduran, kesengsaraan, dan kemiskinan. C. Polusi udara, pencemaran udara, dan lingkungan kumuh. D. Kerusakan lingkungan dan bencana alam. Jadi di sini kata kuncinya yaitu manusia memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik. Maka yang terjadi adalah kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. Jawabannya adalah A. Soal kelima, perhatikan uraian di bawah ini. 1. Pembakaran hutan. 2. Peternakan. 3. Penggundulan hutan. 4. Penghematan listrik. Pernyataan yang termasuk penyebab utama pemanasan global ditunjukkan oleh nomor A3 dan 4, B1 dan 3, C123, D23 dan 4. Jawabannya itu adalah 1, 2, dan 3. Kita lihat pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu bumi ketika ada gas efek rumah kaca yang menghalangi sinar matahari yang masuk ke bumi itu untuk dipantulkan kembali ke atmosfer, sehingga panas cahaya matahari itu terperangkap di bumi. Nah, apa saja gas-gas yang merupakan gas penyebab efek rumah kaca, yaitu CO2, kemudian ada metana, ada klorofluorokarbon atau CFC. Jadi dari pembakaran hutan, dari penggundulan hutan itu akan meningkatkan kadar CO2 di udara. Dari peternakan, dari kotoran ternak itu menghasilkan gas metana. Jadi gas-gas itu
yang merupakan pemicu efek rumah kaca. Soal ke-6, terjadinya peningkatan gas CO2 di atmosfer dari kendaraan bermotor, industri, dan pemukiman dapat mengakibatkan terjadinya A. Hujan asam, B. Penurunan suhu udara, C. Kenaikan suhu udara, D. Terganggunya proses fotosintesis. Ini sesuai dengan penjelasan yang tadi bahwa CO2 mengakibatkan pemanasan global, jadi otomatis kenaikan suhu udara. Soal ke-7, komponen pada penggunaan alat transportasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara adalah A. Energi yang dihasilkan dari proses pemanasan, B. Kecepatan transportasi, C. Emisi CO2 dari bahan bakar transportasi, D. Pembakaran yang terjadi dari proses pemanasan. Jadi jawabannya ini adalah emisi CO2 dari bahan bakar. Ini yang menyebabkan efek rumah kaca dan peningkatan suhu udara. Soal ke-8, berikut yang tergolong gas rumah kaca yaitu A. CFC, uap air, metana, dan helium, B. Metana, CO2, CFC, dan oksigen, C. Metana, CO2, CFC, dan nitrogen, D. CFC, oksigen, metana, dan uap air. Jadi jawabannya adalah yang C. Metana, CO2, CFC, dan nitrogen. Jadi gas rumah kaca itu adalah gas yang ada di atmosfer yang menimbulkan efek rumah kaca. Misalnya CO2, ini yang berasal dari kendaraan bermotor tadi atau dari pembakaran. Nitrogen dioksida atau N2O, metana yang dari peternakan, dan klorofluorokarbon atau CFC ini dari pendingin yang ada di kulkas maupun di air conditioner atau AC. Soal ke-9, perhatikan ciri makhluk hidup berikut. 1. Tidak memiliki klorofil. 2. Bersifat heterotrof. 3. Habitatnya di kulit, mulut, di tanah. 4. Mampu berfotosintesis. Berdasarkan ciri tersebut, yang merupakan ciri bakteri adalah A1, 2, 3, B1 dan 3, C2 dan 4, D semua benar. Jawabannya adalah yang A, 1, 2, 3. Jadi ciri bakteri yang pertama dia prokariot, artinya belum memiliki dinding inti. Kemudian tidak berklorofil. Kemudian bersifat heterotrof atau bukan autotrof, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Hidupnya dia bisa hidup bebas ataupun sebagai parasit. Parasit di kulit manusia, di mulut, atau di bagian lainnya. Soal terakhir, untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, guru lebih tepat memilih permainan A. Sepeda 3 roda, gerobak kecil dan bola, B. Kartu gambar, kartu kata, dan kartu suku kata, C. Cermin, pakaian, kostum, dan aksesoris, D. Krayon, spidol, dan kertas gambar. Jawabannya ini adalah yang C. Cermin, pakaian, kostum, dan aksesoris. Kita bahas alat permainan dan kemampuan yang dikembangkan pada slide berikut ini. Alat permainan untuk membantu perkembangan motorik kasar itu adalah mainan yang dapat ditarik dan didorong. Mobil-mobilan, sepeda, perosotan, ayunan, bola. Yang kedua, alat permainan yang membantu perkembangan motorik halus. Puzzle, balok konstruksi, menyusun gelas, shape sorter. Shape sorter itu adalah mainan yang mencocokkan bangun tertentu dengan bentuk tertentu pada lubang yang sesuai dengan pola, mengurutkan bentuk, membentuk lilin, dan mewarnai. Ketiga, alat permainan yang membantu perkembangan sosial emosional. Ini semua mainan yang dapat dimainkan bersama atau dibagi dengan teman. Main boneka, main profesi, atau main pakai kostum. 4. Alat permainan yang membantu perkembangan berbahasa. Kartu kata atau kartu suku kata. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal untuk pretest PPG tahun 2022 ini khusus untuk PGSD. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus
pretestnya tahun ini dan bisa terpanggil untuk PPG. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.